apa kabar? Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Berjumpa kembali dengan saya, dengan Ibu Binaria Lubis dalam mata pelajaran agama kelas 7. Adapun materi pembelajaran kita ialah mengembangkan diri melalui pergaulan. Apakah anak-anak kami sudah siap untuk belajar? Harapan kami, kamu semua sudah siap. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, mari kita saksikan video berikut ini. Itu lah makan Kak, 7 kali dia kan. Iya. Ini pasti ada masalah kan? Tahu kok. Tahu lah. Sedih banget aku. Kak, ini ada lelek loh, kemarin aku bawa dari kampung. Buka aja Kak. Ya udah Kak, makan aja, serius. Kak, tahu kok kemarin bawa oleh-oleh untuk Kakak. Nah, ambil Kak. Ini? Kamu satu kaleng? Iya, satu kali loh. Cuma ini seharusnya kan banyak. Bersyukur memang Kakak lo, itu syukur dibawain lagi. Cuman 2, seharusnya 3. Ini masih banyak. Suka aku. Kok lama kali ya? Kasih aja dulu ya. Kayak lama kali sejibur ini loh. Jam berapa ini? Aduh, lama kali memang sejibur ini. Ih, lama kali loh, ya ampun. Maaf lah. Kok bisa sama antas kita? Tunggu dulu ya, aku minum dulu sebelum kita berangkat ya Kak. Aduh, mana minumku ya? Loh, sama loh. Kok bisa sama? Coba tengok. Menurut kamu, apa ya maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Sebelum kita mendalami lebih lanjut, mari kita simak materi pembelajaran kita. Bab 4. Mengembangkan diri melalui pergaulan. Yang pertama sekali yang kita pelajari adalah bagian A, berteman. Berteman dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi di mana terjadi antara 2 orang atau bahkan lebih. Adapun ciri-ciri dalam berteman, yang pertama, hubungan pertemanan dapat sebatas pada teman sepermainan saja. Yang kedua, berusaha tidak saling mengecewakan, dan yang ketiga, teman belajar. Hambatan dalam berteman tentu saja ada keegoisan, acuh tak acuh, munafik, begitu juga dengan kurang peka. Pertemanan berdasarkan kitab suci, Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 8, yang mengatakan bahwa sikap yang dikembangkan berdasarkan kitab Filipi ini untuk dalam hal pertemanan, yang pertama, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu bersahabat. Pertemanan merupakan pergaulan biasa antar sesama. Pertemanan tersebut jika dilakukan lebih intensif akan dapat meningkatkan dalam relasinya menjadi persahabatan. Sahabat adalah teman yang selalu ada untuk mendampingi kita saat suka dan duka. Nah, bagaimana menurut masyarakat
arti dan makna persahabatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang baik selalu memberi penghiburan ketika kita dalam kesusahan. Sikap menghancurkan persahabatan sama halnya seperti sikap di dalam pertemanan. Ada keegoisan, munafik, ketidakjujuran, dan tidak setia. Bahkan masih banyak hal-hal yang lain. Sedangkan persahabatan yang baik tentu ada kasih cinta, ada sikap terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami. Bagaimana pandangan kitab suci mengenai persahabatan? Ini dapat kita lihat dalam 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang sungguh-sungguh berorientasi pada orang yang dikasihinya. Berani meninggalkan dirinya demi sahabat kita. Nah, jadi dalam kitab suci ini mengajarkan kita bahwa persahabatan butuh pengorbanan. Kita lanjut ke bagian C, berpacaran. Mungkin ini hal yang sangat menarik bagi anak-anak kami, terutama yang mungkin sudah yang mengenal cinta. Pertemanan yang mendalam dan khusus dengan lawan jenis pada akhirnya akan terjalin hubungan khusus yang disebut dengan pacaran. Pacaran yang sehat tidak hanya tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Nah, jadi berpacaran itu kita harus memperlakukan pacar kita secara hormat dan juga suci. Lalu yang menjadi pertanyaannya ialah, bolehkah siswa atau siswi SMP berpacaran? Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan ini ke materi kita selanjutnya. Arti dan makna berpacaran dalam kehidupan masyarakat kita. Tentu banyak yang berpendapat tentang bagaimana itu berpacaran. Ada yang mengatakan bahwa berpacaran dapat diterima secara wajar karena hal itu perkembangan diri persahabatan sejati oleh dua orang yang berlainan jenis. Tentu hal ini didukung dengan bahwa remaja SMP perlu memahami secara benar tentang masalah pacaran yang baik. Jadi, jika kita mau berpacaran, maka kita harus paham bagaimana pacaran yang baik dan sehat. Kita juga harus ingat, tujuan utama dari berpacaran adalah untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Lalu, bagaimana pandangan kitab suci mengenai berpacaran? Tentu ada nasihat-nasihat dalam kitab suci mengenai berpacaran. Ada dari kitab Amsal bab 4 ayat 23 yang mengatakan bahwa kita untuk berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita. Tentu, kalau yang namanya berpacaran, kita mengasihi pasangan kita. Namun, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan kasih sayang kita itu. Yang kedua ada dari kitab 1 Korintus bab 15 ayat 33 yang mengajak kita agar dalam bergaul kita dapat dengan sehat dan jangan sesat. Artinya apa? Jika kita berpacaran,
maka berpacaranlah secara sehat. Dan tentunya banyak lagi nasihat-nasihat kitab suci mengenai berpacaran. Jadi, anak-anak kami ingat bahwa dalam berpacaran harus mengikuti standar moral Alkitab. Bisa lihat di kitab Roma bab 12 ayat 12, kitab Yeremia bab 29 ayat 11, lalu ada di kitab Amsal bab 23 ayat 18. Berpacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah sehingga berorientasi pergaulan itu hanya ada di dalam tubuh Kristus. Ingat, ketika kita berpacaran itu harus didasari dengan kasih Allah, mengikuti standar moral Alkitab. Demikianlah materi pembelajaran kita. Harapan kami, anak-anak kami semuanya dapat mengembangkan diri baik melalui pertemanan, persahabatan maupun dalam hal berpacaran. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.